Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan atau pelajaran yang ke-11 di sini, poin yang ke-11 yang beliau sebutkan. Dhawabit yajibu mura'atuha binisbati lil afradi wal jama'at. Kaidah-kaidah yang wajib untuk diperhatikan terkait individu dan para jamaah. Wa hadhihi dhawabit tuhaddidu man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum minal bashar. Kaidah-kaidah ini mendefinisikan siapa saja yang wajib untuk dihormati dan dimuliakan dari manusia. Jadi ini beliau akan menyebutkan kaidah yang wajib untuk dimuliakan, wajib orang-orang yang wajib untuk kita muliakan, orang-orang yang wajib untuk kita hormati. Fala yajuzu an tumassa karamatuhum, maka tidak boleh kemuliaan mereka itu dilanggar. Wa tuhaddidu man yajuzul kalamu fihim wa naqduhum bal yajibu 'indal hajati wal maslahati duna ta'rijin 'ala mahasinihim. Demikian pula kaidah-kaidah yang nanti akan disebutkan itu juga akan mendefinisikan siapa saja yang boleh kita berbicara tentang mereka. Boleh untuk mengkritik mereka. Boleh untuk mengkritisi mereka. Bahkan wajib ketika adanya kebutuhan atau ketika adanya maslahat tanpa menyebutkan kebaikan mereka. Jadi langsung dikritisi, langsung dibantah tanpa menyebutkan ini orang ini kebaikannya begini tapi juga ada keburukannya. Tidak demikian manhajnya para ulama terdahulu, para generasi terdahulu. Ketika ada orang menyimpang, maka langsung fokus pada poin bantahan, pada poin penyimpangan. Kalau menyimpang, tapi kalau tidak menyimpang akan tapi tergelincir, ada ulama Ahlussunnah tergelincir, ini maka dijelaskan kepada umat, naam ini adalah ulama Ahlussunnah, orang berilmu, Masya Allah kemuliaannya dan kebaikannya selama ini, jasanya terhadap dakwah, tetapi dalam poin ini tergelincir. Begitu. Itu kalau ulama Ahlussunnah. Tapi kalau orang yang menyimpang, khalas, langsung dibahas bantahannya, langsung dibahas penyimpangannya, fokus pada langsung pembahasan. Apa yang salah, apa yang menyimpang, bantah. Maka kaidah yang bagian yang pertama menyebutkan kaidah-kaidah siapakah yang wajib untuk dimuliakan. Man yajibu takrimuhum. Awalan ar-rusul wal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Yang pertama adalah para rasul dan para nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Para rasul dan para nabi tentunya jelas harus kita muliakan, harus kita hormati. Kalau sezaman dengan para nabi dan rasul harus memuliakan mereka, membantu dan menolong dakwah mereka, berperang bersama mereka, begitu ya. Tapi kalau tidak sezaman dengan mereka seperti zaman ini, tidak mungkin ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka kita menolong sunnah beliau SAW. Kita menolong agama beliau. Kita mendakwahkan ajaran yang beliau dakwahkan. Thanian, ashabatul kiram ridwanullahi alaihim ajma'in. Orang-orang yang kedua yang harus kita muliakan adalah para sahabat yang dimuliakan. Para sahabat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Walaisa lahum minal ummati illal hubbu wat taufiq wat tauqir. Terus tauqir. Yakni tidak boleh dari umat ini kecuali harus memiliki cinta dan menghormati mereka. Harus memiliki cinta dan penghormatan kepada mereka. Tidak boleh tidak. Ini adalah merupakan kewajiban yang syariat wajibkan kepada kita. Harus mencintai para sahabat. Harus menghormati para sahabat. Harus memuliakan para sahabat. Tidak boleh memiliki sikap yang lain, seperti misalkan benci atau tidak cinta, tidak benci, netral-netral saja, tidak boleh. Harus mencintai para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amalan ibadah, termasuk ibadah.
termasuk ketaatan kepada Allah, mencintai para sahabat. Waqad athnallahu alaihim fi kitabihi ats-tsana'al 'atir. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Qur'an, dengan pujian yang wangi, pujian yang baik, pujian yang bagus. Wa tahaddatsa an manazilihim wa jihadihim wa bazlihim fi sabilillahi al-mala wan nafsa, wa athna alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsana'al 'atir afradan wa jamaah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang derajat mereka, tentang jihad mereka, tentang bagaimana mereka mengerahkan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka dengan pujian yang wangi, pujian yang baik, baik secara individu ataupun secara jamaah. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji beberapa sahabat secara individu, atau memuji jamaah dari mereka. Wa atana bi fadailihim wa makarimihim a'immatul Islam. Demikian pula para ulama Islam itu memiliki perhatian terhadap keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Fa'allafu fi fadailihim wa manakibihim al-mu'allafatil katsirata. Demikian pula para ulama, karena itu mereka menulis tentang keutamaan para sahabat, tentang kemuliaan para sahabat, derajat mereka dalam tulisan-tulisan yang banyak. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabbihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari mencela mereka. Jadi tidak hanya wajib untuk mencintai mereka, tapi juga kita dilarang untuk mencela mereka. Faqala la tasubbu ashabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku, mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Muttafaqun alaih. Kalau seandainya salah seorang dari kalian itu menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka infak tersebut tidak akan bisa menyamai infak mereka, walaupun itu cuma 1 mud atau bahkan setengah mud saja. Para sahabat menginfakkan 1 mud atau setengah mud saja, kemudian kita menginfakkan emas sebesar 1 gunung Uhud, itu tidak bisa melampaui mereka. Perhatikan di sini, Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak disebutkan apa yang diinfakkan oleh sahabat. Kalau yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah salah seorang dari kalian menginfakkan emas, disebutkan emas semisal gunung Uhud. Benda yang diinfakkan disebutkan, ukurannya disebutkan. Akan tapi ketika para sahabat, maka cuma ukurannya, akan tapi bendanya tidak disebutkan. Berarti mencakup umum, walaupun itu yang disedekahkan oleh para sahabat cuma kurma 1 mud atau bahkan setengah mud, tidak bisa kita menyamai amalan mereka tersebut walaupun kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat. Mengapa kok beda? Para ulama menjelaskan, perbedaannya adalah karena niatnya, keikhlasannya berbeda. Para sahabat ketika beramal, kita beramal, keikhlasan antara kita dengan mereka berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama Jadi masalah niat, masalah keikhlasan, masalah bagaimana kita mengharapkan pahala dari Allah, bagaimana kita meyakini janji Allah terhadap orang yang beramal kebaikan, yang beramal soleh. Ini menentukan pahala. Tidak ada yang bisa menandingi keyakinan mereka terhadap janji Allah. Karena mereka merasakan sendiri, karena mereka berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat sendiri keadaan yang sudah genteng, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Sehingga itu akan melatih hati mereka. Ketika mereka beramal, mereka lebih yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beramal, mereka lebih menginginkan pahala.
Kenapa? Setelah mereka mengetahui awalnya kita hidup di zaman kejahiliahan, sekarang ternyata Nabi Muhammad SAW diutus dan semuanya berubah. Semuanya berubah. Semuanya yang awalnya gelap kemudian menjadi terang. Yang awal jahiliyah kemudian menjadi ya dipenuhi cahaya hidayah. Mereka mengetahui itu semua, ya mereka yakni harapan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa harap mereka, roja mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kita. Mereka melihat itu semua. Sehingga tidak bisa kita, kalau kita bandingkan amalan hati mereka dengan amalan hati kita, tidak bisa dibandingkan. Kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah. Beda sekali. Kita yang tidak bisa merasakan ya bagaimana kondisi saat itu, perjuangan mereka saat itu, tidak akan bisa merasakan bagaimana yang mereka rasakan. Jadi dalam masalah keikhlasan, dalam masalah niat, yakni dalam masalah amalan hati, sudah sangat jelas sekali bedanya antara bumi dan langit. Yang kedua, mengapa kok amalan seseorang setelah era sahabat, walaupun menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak mereka, walaupun misalkan itu kurma, satu mud saja atau bahkan setengahnya, mengapa tidak bisa menyamai? Alasan yang kedua adalah karena ketika para sahabat berinfak, ketika para sahabat bersedekah, maka sedekah tersebut itu kemudian ya ketika itu yakni sedekahnya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan terus terasa hingga akhir zaman. Tinggal dihitung saja, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Setiap ya masih sedekah tersebut masih dirasakan oleh umat, maka khalas. Itu akan kemudian pahalanya akan terus terhitung hingga akhir zaman. Ketika mereka bersedekah untuk misalkan ya menyedekahkan harta mereka untuk perang Badar, maka lihat pengaruh perang Badar hingga sekarang tetap terasa, terus terasa. Pengaruh perang Uhud, pengaruh perang Khandaq dan seterusnya, terus terasa. Ya, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya yang berusaha untuk membukukan mushaf. Di antara mereka bisa jadi ada yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk keperluan ini. Itu terasa sampai sekarang, sampai akhir zaman. Tidak ada orang setelah yang bisa menandingi amalan mereka tersebut. Kenapa? Karena mereka lah yang meletakkan saham awal pertama kali. Dan ya, yakni ini berarti apa? Berarti perbedaan waktu saja, perbedaan zaman. Dan perbedaan zaman lagi-lagi disebabkan perbedaan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih manusia-manusia yang hatinya paling baik setelah para nabi dan rasul, Allah pilih untuk menjadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara hati generasi terdahulu dengan hati generasi akhir zaman. Berbeda sekali. Sehingga itulah mengapa ya ketika terjadi perbedaan tersebut antara kita dengan mereka sudah berbeda ya 14 abad, kita abad ke-15 Hijriah sekarang. Maka berbeda sekali. Berapa banyak tabungan pahala yang telah mereka kumpulkan selama ya ribuan tahun ini. Tidak bisa menyamai amalan kita dengan amalan mereka. Walaqad arafa manazilat walaqad arafa manzilatahum ahlus sunnati wal jama'atu fahafadhu 'alaiha ayyama hifadz. Ahlus sunnah wal jamaah itu telah mengetahui derajat mereka. Sehingga Ahlus sunnah wal jamaah itu menjaga ya hafadhu 'alaiha, menjaga derajat mereka, yakni senantiasa memuliakan mereka, senantiasa meninggikan derajat mereka. Ya, dengan penjagaan-penjagaan apapun itu. Kalau dibutuhkan maka akan dijaga kemuliaan mereka. Ada yang mencela sahabat akan dijelaskan ya yang sebenarnya sehingga orang-orang tidak lagi menghina para sahabat. Ada yang merendahkan para sahabat langsung dijelaskan. Ada yang menghina, ada yang mencela, ada yang memfitnah, macam-macam langsung dijaga hal tersebut. Langsung jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana derajat mereka sebenarnya. Wa nahu 'anil khawdi fi ma shajara baina Ali wa Muawiyah wa man ma'ahuma min baqiyatis sahabah. Ahlussunnah wal Jamaah juga melarang untuk berbicara terlalu jauh tentang apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dan apa-apa yang terjadi di antara ya para sahabat yang lain
wa athbatu lahum ajral mustahidin. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa mereka adalah para mustahid semuanya. Ketika mereka berselisih pendapat, maka itu semua karena hasil ijtihad. Sehingga apa? Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa mereka walaupun ada perselisihan akan tapi sama-sama mendapatkan pahala orang-orang yang berijtihad. Wa hakamu ala man yatakallamu fihim aw fi ahadin minhum bizaghi wad-dhalali waz-zandaqah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga menghukumi orang-orang yang berbicara tentang mereka, yang mencela mereka, yang mengungkit-ungkit ya perselisihan di antara mereka untuk kemudian merendahkan salah satu dari mereka, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan mencap orang ini sebagai orang yang menyimpang dan orang yang zindik. Zai wa dhalal maknanya sama, menyimpang, zandaqah yani zindik. Menyimpang juga intinya. Thalithan, at-tabi'una lahum bi ihsan min at-tabi'ina alladzina adraku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihtadaw bihadihim. Ya, sebelum kita lanjut, jadi kalau permasalahan yang kalau misalkan seseorang membahas antara apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, tapi dalam rangka untuk menjelaskan hakikatnya, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana keyakinan Ahlussunnah tentang masalah tersebut, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah, itu prakteknya ulama. Para ulama ya di sebagian kitab-kitab mereka menjelaskan apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, kemudian disebutkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah mereka yakni para sahabat walaupun mereka berselisih pendapat, mereka berselisih pendapat karena ijtihad mereka. Sehingga ya idza hakamal hakim fastahada fa asab falahu ajran. Kalau seorang hakim, seorang mujtahid beristihad kemudian benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza istahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ketika dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Intinya sama-sama mendapatkan pahala. Dan orang mendapatkan pahala, tidaklah seorang itu mendapatkan pahala kecuali Allah meridhoi dia. Allah meridhoi perbuatan yang kemudian Allah membalasnya dengan pahala tersebut. Betul tidak? Itu berarti apa? Allah ridha terhadap seorang mujtahid ketika dia beristihad, mau hasilnya benar atau salah. Ketika dia sudah mengerahkan istihad yang benar, prosedurnya benar sesuai SOP, ya, sesuai SOP, maka khalas, itu merupakan perbuatan amalan ibadah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Itu mengapa Allah berikan pahala. Ya, itu mengapa Allah berikan pahala. Kemudian orang yang ketiga yang wajib untuk kita muliakan dan hormati adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan para tabi'in yang sempat bertemu dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya mengikuti petunjuk mereka, mengikuti petunjuk para sahabat. Ini berarti generasi tabi'in, ya. Mithla fuqaha'i al-Madinah as-sab, seperti para fuqaha Madinah yang 7. Waman jara ala manhajihim fi sa'iril amsar, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka di negeri-negeri yang lain, tidak hanya Madinah. Thumma man ba'dahum min a'immatil hadits wal fiqh wat tafsir. Kemudian orang-orang setelah mereka, generasi tabi'in dan generasi setelahnya dari kalangan ulama hadis, fikih, tafsir, alladzina salaku maslakas sahabat wat tabi'in al-kiram, yang meniti jejaknya para sahabat dan jejaknya para tabi'in yang dimuliakan. Wa man saru ala manhajihim fil i'tiqadi wal i'tisami bil kitabi was sunnah, dan orang-orang yang meniti manhaj mereka dalam masalah akidah, dalam masalah berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa mujanabatil bid'ah wal ahwa wa ahliha wad difa'u 'anil haqqi wa ahlihi ila yaumina hadza, dan orang-orang yang ya menjauh dari kebid'ahan, yang menolak kebid'ahan, yang membantah kebid'ahan, dan orang-orang yang yang membantah hawa nafsu, yang membantah ya berbagai kefasikan dan kemaksiatan dan keharaman, dan orang-orang yang dipenuhi dengan kebid'ahan dan hawa nafsu tersebut. Dan para ulama juga yang harus kita muliakan, para ulama yang membela terhadap al-haq, membela terhadap orang-orang yang berada di atas al-haq sampai hari kita ini, sampai zaman kita ini. Seluruh ulama yang mengikuti jejaknya para sahabat dan jejaknya para tabi'in sampai zaman kita ini, wa ba'dahu, dan sampai zaman setelah kita,
ila ayyatiya amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Wa haula'i humul ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Orang-orang ini adalah apa yang dimaksudkan, orang-orang ini adalah mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang akan selalu menang di atas al-haq, tidak akan memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau menyelisih mereka sampai datangnya amrullah, yakni hari kiamat di akhir zaman nanti. Maka di sini kita lihat akan selalu ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan al-haq, mendakwahkan al-haq. Siapakah mereka? Kita tidak tahu. Yang jelas sifatnya kita tahu. Yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat dan tabi'in. Orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat dan tabi'in. Maka ini adalah, ya, ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa selalu ada, ya, sekelompok dari umat beliau yang terus mendakwahkan al-haq. Jadi tidak mungkin yang namanya al-haq itu kemudian ditinggalkan dalam semua masalah, bahkan dalam masalah furu', apalagi masalah akidah. Masalah furu' yang terbuka luas ruang istihad. Ketika ada beberapa pendapat, pasti ada salah satu pendapat yang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan ada para ulama mujtahid atau bahkan satu saja ulama mujtahid yang mensuarakan pendapat tersebut, yang memilih pendapat tersebut, ya. Walaupun itu dalam masalah furu'. Walaupun jumhur yang lain, mayoritas ulama yang lain memilih pendapat yang lain, akan tapi minimal pasti akan ada satu ulama mujtahid yang memilih satu pendapat yang memang itu pendapat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan pendapat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini, terhadap syariat Allah. Ya, akan selalu ada sekelompok orang yang mendakwahkan al-haq. Kalau dalam masalah furu' demikian, maka apalagi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Ya, bahkan para ulama telah memiliki ijma' dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Mayoritas masalah akidah sudah ada ijma'nya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Kalau kemudian ternyata setelah berlalu zaman, kemudian orang-orang yang memilih pendapat tersebut, yang berpegang teguh dengan pendapat tersebut menjadi sedikit, menjadi minoritas, sehingga kemudian mayoritasnya memilih pendapat yang berbeda, pendapat yang menyimpang, maka ya tidak ngaruh. Ijma' sudah tetap dari zaman dulu. Setiap orang yang menyelisihi ijma' ini, maka mereka telah berdosa, mereka telah menyimpang. Ya, maka orang-orang di generasi berikutnya, walaupun kemudian lama-lama menjadi sedikit, awalnya seluruh ulama mujtahidin sepakat di era sahabat, tapi lama-lama makin sedikit, penyimpangan makin banyak. Ini tidak mempengaruhi, ya, bahwa pendapat yang dulunya sudah ada ijma' tersebut itulah al-haq. Walaupun di suatu zaman pendapat tersebut hanya diyakini oleh segelintir orang saja. Misalkan cuma diyakini oleh segelintir orang saja. Ya. Dan mayoritas ulama yang lain memilih pendapat yang lain. Kalau itu dalam masalah akidah yang tidak boleh ada, tentunya masalah ijma' berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka orang-orang yang memilih pendapat lain tersebut kita katakan telah berada di atas kesalahan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi amsali haula, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata tentang mereka, orang-orang yang berada di atas al-haq ini, waman ulima minhu al-istihadus sa'ir fala yajuzu an yuzkara ala wajhi dham wat ta'thim lahu fa inna Allah ghafara lahu khata'ah bal yajibu lima fihi minal imani wat taqwa muwalatuhu wa mahabbatuhu wal qiyamu bima awjaballahu min huquqihi min thana'in
wa du'ain wa ghairi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata, orang-orang yang diketahui ya istihad mereka, yakni bahwa mereka adalah seorang ulama yang berilmu, yang berada di atas al-haq, ya, yang mereka itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidah mereka lurus, akan tapi ada sedikit ketergelinciran dalam beberapa masalah. Maka tidak boleh untuk menyebutkan nama mereka dengan konteks mencela dan at-ta'thim lahu, yakni menganggap mereka menyimpang, gitu ya. Tidak boleh. Mengapa? Karena mereka adalah ulama Ahlussunnah yang tergelincir. Bedakan antara ulama Ahlussunnah yang tergelincir dengan memang ulama yang yakni menyimpang. Bedakan antara ulama Ahlussunnah yang tergelincir dalam beberapa masalah dengan ulama yang memang menyimpang. Kalau tergelincir dalam beberapa masalah, maka siapakah manusia yang tidak yang tidak memiliki kesalahan? Siapakah orang yang bisa terbebas dari kesalahan? Tidak ada. Ya, sehingga kita katakan, maka ya kita harus meyakini bahwa Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni orang ini. Semoga Allah mengampuni ulama tersebut, mengampuni kesalahannya. Ya, karena ketergelinciran tersebut, ya, kita katakan itu kesalahan. Nah, harus ilmiah. Tapi membahasakan hal ini itu harus dengan penuh adab. Mengapa? Karena beliau tetap termasuk ulama Ahlussunnah. Taib. Jadi wajib bagi kita untuk yakni mencintai ulama tersebut. Mengapa? Karena beliau memiliki keimanan, ketakwaan. Beliau berada di atas akidah yang lurus. Sehingga wajib bagi kita untuk berwala dengan beliau, mencintai beliau, ya, melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Hak-hak beliau yang harus kita penuhi. Hak untuk memuliakan beliau, hak untuk ya mendoakan beliau dan seterusnya. Beliau punya hak terhadap hal tersebut sebagai sesama saudara Muslim, bahkan beliau adalah ulama Ahlussunnah. Jadi ya wajib bagi kita untuk yakni memuliakan beliau, memuji beliau, mendoakan beliau, ya. Tetapi ketergelinciran tersebut tetap dijelaskan supaya orang-orang tidak mengikuti beliau dalam masalah ketergelinciran tersebut. Cuma membahasakan bantahan ini harus dengan penuh adab. Ya, harus dengan penuh adab. Jangan seperti sebagian orang, antum kalau pengen tahu contoh kontemporer dalam masalah ini, ya. Sebagian orang ketika melihat ustadz-ustadz kita yang telah mengajarkan kita akidah yang lurus, manhaj yang lurus, Masya Allah begitu ya, ilmunya terpercaya. Tapi kemudian ada beberapa kesalahan dalam masalah terkait mazhab misalkan, ya. Maka kemudian langsung sebagian orang mencela mereka, mengatakan ilmunya tidak terpercaya, kemudian macam-macam dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kesalahan, ya. Ini mereka sedang tidak mengamalkan ini wasiatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, karena bedakan antara membantah orang yang memang menyimpang dengan membantah seorang ulama atau ustadz atau dai Ahlussunnah yang berada di atas al-haq dalam mayoritas masalah, apalagi dalam masalah akidah begitu ya. Tapi tergelincir dalam sebagian masalah saja. Harus membantahnya dengan penuh adab. Jangan kemudian dibicarakan di sosmed, kemudian apalagi di screenshot atau videonya dikomentari dan seterusnya dan seterusnya. Ini merupakan bentuk yang tidak beradab. Ya. Jadi bedakan penyikapan ini. Ini penting sekali. Mengapa? Karena kalau kita samakan gimana? Menyamakan Ahlussunnah yang tergelincir dengan bantahan terhadap orang yang menyimpang. Maka orang-orang yang tidak tahu, orang awam akan menjauh secara total dari ilmu ulama yang terpercaya tadi sebenarnya. Yang sebenarnya terpercaya, yang sebenarnya ilmunya thiqah, cuma ada beberapa ketergelinciran. Orang awam akan kemudian menjauh sama sekali. Ya, sebagian orang bisa jadi memiliki agenda rahasia di belakangnya begitu ya, ingin menjauhkan orang dari ulama Ahlussunnah ini atau ustadz Ahlussunnah ini atau dai Ahlussunnah ini.
Sehingga ada masalah sedikit langsung digoreng. Memang ada sebagian orang yang memiliki mental atau niatan tersebut, ya, bisa jadi. Tetapi ya orang yang memahami syariat, orang yang memahami ilmu ini, maka akan membedakan. Kalau disamakan bantahannya ya dengan penuh celaan dan masya Allah gitu ya, astagfirullah, maka orang awam akan menjauh dari ulama ahlu sunnah, ustadz ahlu sunnah tersebut, dai ahlu sunnah tersebut. Nah, ketergelinciran tetap disebut, ya, tetap dibahas. Ini adalah ketergelinciran. Ini adalah kesalahan. Dalilnya begini, begini, begini. Yang benar begini, begini. Itu salah kenapa? Begini, begini, begini. Tetap dibahas, cuma dengan adab. Harus memperhatikan masalah ini. Adapun kalau orang yang menyimpang, memang menyimpang, maka khalas, langsung disebut penyimpangannya. Kenapa? Kalau kita samakan dengan ulama Ahlussunnah yang kita sebutkan dengan adab, masya Allah, syekh ini hafizahullah taala, ilmunya thiqah, ya masya Allah. Yakni dalam masalah fikih ilmunya thiqah sekali, akan tapi dalam masalah akidah ada penyimpangan, ada penyimpangan. Tidak bisa seperti ini. Langsung fokus pada penyimpangannya. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama generasi terdahulu dari zaman ke zaman. Nanti penulis akan menyebutkan kitab-kitab dari para ulama generasi terdahulu, sehingga kita bisa mencontoh, kita bisa melihat langsung bagaimana ulama generasi terdahulu membantah orang yang menyimpang. Dan ada juga banyak juga contoh-contoh bagaimana para ulama generasi terdahulu membantah orang yang akidahnya lurus akan tapi memiliki ketergelinciran. Dibantah juga akan tetapi dengan adab. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bantahan itu merupakan masuk dalam bab nasihat. Bantahan yang ilmiah dalam din, dalam agama, itu merupakan min babin nasihat, termasuk bab nasihat. Membantah dalam masalah akidah, membantah dalam masalah fikih, dalam masalah apapun, secara ilmiah, ini merupakan nasihat. Nah, bantahan terhadap ahlul bidah yang memang menyimpang, maka langsung fokus pada penyimpangan. Tidak perlu sebut-sebutkan tentang kebaikan orang ini dan seterusnya. Itu akan membuat orang awam tertipu. Oh, masya Allah, ini bagus berarti fikihnya, anak akan ambil fikihnya. Tapi dalam masalah akidah menyimpang, naam menyimpang, tapi masalah fikih anak akan ambil. Lama-lama nanti dia ngikutin. Ya, lama-lama ngambil fikihnya, tapi lama-lama nanti dia akan mengikuti akidahnya juga, secara tidak terasa. Ya, ini berbahaya juga, sehingga langsung fokus pada pembahasan apa yang menjadi penyimpangannya, bantah, khalas, titik. Sehingga orang menjauh dari hal tersebut karena memang menyimpang. Adapun fikihnya bagus, ulama Ahlussunnah yang fikihnya bagus juga masih banyak. Yang bisa mengganti posisi dia dalam mengajarkan fikih masih banyak. Nggak perlu kita belajar fikih terhadap orang tersebut. Begitu ya. Nggak perlu belajar nahwu dari orang tersebut. Yang bisa mengajarkan nahwu dari kalangan Ahlussunnah lebih yakni juga banyak, lebih selamat dan yakni lebih terpercaya ilmunya. Kemudian kalau ulama Ahlussunnah yang kemudian salah, tergelincir, tapi dia tetap akidahnya masih dalam koridor akidah yang lurus, orang-orang yang memiliki akidah yang lurus tapi dalam beberapa masalah tergelincir, maka tetap dibantah, bantahan yang ilmiah tapi bantahan yang dipenuhi dengan adab. Ya, maka demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ya di pembahasan berikutnya. Penulis akan membahas kaidah-kaidah yang atau menyebutkan orang-orang ya atau kaidah-kaidah ya, menyebutkan kaidah-kaidah tentang siapa saja yang boleh untuk dijarah, yakni dicela, dibantah dengan keras, dibantah dengan tegas. Ini orang-orang ini siapa saja, itu insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.